Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asep Elektro. Guys, jadi di video kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki charger sepeda listrik ya, yang lampunya menyala hijau terus ya. Dan ini saya kedatangan charger sepeda listrik eksotik ya. Kendalanya itu lampunya warna hijau terus. Setelah saya cek sepeda listriknya, dari sikringnya, akinya, perkabelannya semuanya masih aman. Dan ternyata ini kendalanya ada di chargernya ya. Oke guys, jadi bagi kalian yang baru mampir di channel Asep Elektro, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan di-share ya. Oke, di sini saya tes dulu untuk chargernya. Di sini saya tes dulu ke steker. Lalu kita ke colokan sepeda listriknya, dan di sana chargernya sudah warna hijau ya, menandakan dia udah standby untuk mengecas. Nah, di sini setelah saya masukkan lampu indikator casnya yang seharusnya menjadi warna merah, dia tetap menyala hanya warna hijau ya. Ini kendalanya ya dari chargernya ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini kita bongkar dulu chargernya. Di belakang sini kita buka dulu stikernya. Nah, di bawah stiker itu ada satu buah baut ya. Kita buka dulu stikernya. Nah, di sini ada satu baut yang harus kita lepas. Oke, di sini saya lepas terlebih dahulu. Nah, setelah selesai lepas, kita tutup lagi stikernya, dan di sini kita congkel pakai obeng min ya. Nah, kita congkel pinggirnya. Ini dari sini kita congkel. Nah, terbuka. Nah, sudah terbuka seperti ini. Dan di sini sebelumnya si mesin charger sepeda listriknya dicor ya. Di sananya dicor menggunakan resin yang karet. Semuanya dicor, tidak bisa dibuka si mesinnya. Nah, di sini udah saya bersihkan menggunakan obeng min ya. Sudah saya bersihkan, di congkel-congkel resin karetnya, alhamdulillah bisa terkelupas ya. Nah, pakai obeng min saya cokel-cokel. Nah, resinnya karet ya seperti ini, bisa dicokel juga ya, bisa dicongkel-congkel mudah. Nah, bagi kalian yang ininya masih dicor, bisa kalian bersihkan dulu pinggir-pinggirnya ya, dicongkel-congkel dulu pinggir-pinggirnya supaya mesinnya bisa terbuka terlebih dahulu dari bodinya ini. Nah, setelah dicongkel kita lepas dulu ini kipasnya dari soketnya, kita lepas dulu. Setelah dilepas, ini bukannya setelah kalian congkel ya si resinnya, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Nah, tinggal diketok saja seperti ini, mesinnya mudah terlepas ya. Nah, seperti ini. Dan ini semuanya udah saya bersihkan ya, dicongkel-congkel pakai obeng min. Oke, langsung saja di sini kita cek terlebih dahulu untuk dari komponen-komponennya. Kita cek dulu fisiknya ya, apakah ada yang terbakar atau ada yang gimana ya. Kalau yang udah terbakar kan kita pasti kelihatan dari segi fisiknya. Kita lihat-lihat dulu semuanya. Ternyata di bagian komponen atas ini tidak ada komponen yang mencurigakan ya, atau yang korslet atau yang terbakar. Di sini setelah saya cek masih aman, tidak ada yang terbakar.
Kita balik di sini kan ada komponen kecil nih SMD, kita cek juga apakah ada yang terbakar, kita cek satu persatu. Nah, di sini setelah saya cek komponen kecil ini tidak ada yang terbakar ya, masih aman juga. Jadi seperti apa untuk ngeceknya? Kalau misalkan semuanya tidak ada yang terbakar, ya kita di sini harus cek kaki-kaki komponennya ya, yang ada timah-timahnya ini kita cek apakah dia ada yang retak atau tidak ada yang terhubung sama kakinya. Dikarenakan panas yang berlebih ya, dia pasti akan ada keretakan dalam timahnya ya, yang menyebabkan tidak terhubung ke kaki komponennya. Kita harus cek di sini, harus cek ya kaki-kakinya apakah ada yang retak atau yang tidak terhubung kakinya sama timahnya. Kita cek, dilihat pasti terlihat ya. Di sini setelah saya cek ada kaki resistor yang tidak terhubung ya ke kakinya. Nah, itu kelihatan si kakinya tidak terhubung pinggir-pinggirnya. Nah, itu kita tandain kaki resistor yang menuju ke transistor ya. Kita harus cek semua posisinya ya kakinya. Nah, ini juga sama, tidak terhubung. Semuanya kita cek ya satu persatu. Ini kaki trafonya juga tidak terhubung ya, dan ini juga nih sama, ini sama. Pokoknya yang terlihat agak kurang terhubung ya, agak kurang bagus gitu timahnya, kita harus solder ulang ya. Di sini ya solusinya kita solder ulang ya, dan ditambahin timahnya. Sini saya tambahin ya timahnya. Untuk kaki yang resistor ini dulu yang menuju ke transistor kalau nggak salah ini. Oke guys, jadi bagi kalian ya yang baru mampir di channel saya Kolektor, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, like dan di share apabila videonya bermanfaat. Mohon bantu supportnya juga ya, agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten tutorial yang lainnya ya guys. Kalian juga bisa request untuk pembuatan konten untuk selanjutnya, bisa di kolom komentar saja. Dan bagi kalian ada yang mau ditanyakan seputar sepeda listrik ya, yang kendalanya seperti ini atau yang lain, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya respon ya. Jadi guys, untuk kendala seperti ini kan saya sudah bikin ya video sebelumnya. Itu kendalanya itu bukan dari chargernya ya, melainkan dari sikringnya, sikring yang ada di soket sepeda listrik yang menuju ke akinya ya. Kan dari sepeda listrik itu ada dua sikring, satu dari soket charger yang menuju ke aki dan satu lagi dari akinya ya. Sebelum kita cek chargernya, kita cek dulu sikringnya. Apabila sikringnya bagus, keduanya bisa dipastikan kerusakannya dari chargernya ya. Atau kalau aki sudah drop juga bisa seperti ini juga kendalanya. Dan yang ini kendalanya dari chargernya. Dan ini alhamdulillah tidak terlalu rumit ya, ternyata ada kaki-kakinya yang tidak terhubung. Semoga aja ini bisa langsung normal kembali ya. Pokoknya di sini yang terlihat timahnya agak kurang ya, agak kurang. Pokoknya ditambahin aja timahnya, gak apa-apa.
Tapi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai kaki-kaki yang lainnya terhubung ya, nanti bisa jadi short ya. Mohon maaf nih apabila videonya kurang jelas ya, apabila penyampaiannya kurang baik atau seperti apa ya, mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam pembuatan konten seperti ini, dan ya kita sama-sama belajar saja. Oke, sepertinya sudah semuanya ya. Saya tambahin timahnya dan saya solder ulang, sepertinya sudah semua. Nih kita cek lagi ya, yang tadi ini bagian kaki resistor ya, yang menunjukkan di sini tuh. Oke, setelah itu kita pasang lagi ke bodinya atau ke wadahnya atau apa ya, kita pasang kipasnya, jangan sampai terbalik ya pemasangan kipasnya. Oke, di sini untuk pemasangannya saya percepat agar durasinya tidak terlalu lama ya. Oke, ini dia setelah saya pasang kembali, dan di sini kita langsung tes saja seperti biasa. Kita colokin langsung ke steker. Nah, lampunya sudah hijau ya, menandakan dia sudah standby untuk mengecas. Oke, kita langsung saja masukkan soketnya ke sepedanya. Oke guys, mantap, dan alhamdulillah sudah merah, menandakan dia sudah mengisi atau mengecas. Alhamdulillah sudah normal kembali. Jadi seperti itu ya kendalanya, kita hanya menyolder ulang si kaki-kaki komponennya. Alhamdulillah normal kembali. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan di share.